calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mempawah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran KHD pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Menurut KHD, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kuncinya. Pendidikan merupakan ruang bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada murid. Murid adalah hal yang paling bernilai, maka guru harus menerima keanekaragaman karakteristik murid sesuai kodratnya. Guru layaknya sebagai petani, maka guru harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat murid melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan. Selain itu, guru juga harus menerapkan metode AMONG untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Asih, asah, dan asuh. Integritas tripusat pendidikan yaitu pelaksana pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya hanya transfer materi pembelajaran. Sedangkan, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Saya juga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Selain itu, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Guru belum memahami karakteristik murid. Dan yang terakhir, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Untuk itu, saya bertekad merubah pola pikir dan perilaku saya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu, dari segi pemikiran, pembelajaran yang saya lakukan akan berpusat pada murid. Saya juga akan menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Dan yang terakhir, saya juga menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar murid. Adapun dari segi perilaku yang berubah adalah, saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga anak bersemangat untuk belajar. Selain itu, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, saya menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran KHD yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif, yang melibatkan murid.
menerapkan konsep merdeka belajar. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut.